Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa qala aidan wa kallama Allah Musa taklima. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, marilah kita sedikit belajar, mempelajari, mengenal kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah, atau ilmu sifat 20 yang wajib, yang mustahil, dan yang jais bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebetulan kita sudah sampai kepada kajian sifat Allah yang ke-13, yaitu sifat kalam. Kalam artinya Allah maha berfirman, Allah maha berbicara. Maksud daripada maha berfirman di sini ialah Allah berfirman tadi, sekarang, dan nanti. Allah selalu berfirman. Dan yang dimaksud dengan Allah maha berfirman di sini lagi, firman-Nya Allah bila sautin, bila harfin, bila lafdin, bila kalimatin, bila awalin, bila akhirin. Berfirman-Nya Allah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa lafaz, tanpa kalimat, tidak berawalan dan tidak berakhiran. Kalau firman-Nya Allah berawalan, kalau firman-Nya Allah bersuara, berhuruf dan berlafaz, maka Allah sama dengan makhluknya. Maha suci Allah. Kalau Allah sama dengan makhluknya, mustahil bagi Allah kalau Allah sama dengan ciptaannya. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan ciptaannya. Allah berbeda dengan makhluknya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, sifat kalam ialah sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Sifat kalam ialah sifat yang terdahulu, yang tetap pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam tidak berawalan. Sifat kalam tidak bermulaan. Sifat kalam tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berlafaz, tidak berkalimat, dan tidak sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan firman-Nya Allah sendiri. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman, Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan benar-benar berfirman, dengan benar-benar berbicara. Adapun yang dimaksud dengan sebenar-benarnya berbicara, sebenar-benarnya berfirman, ialah Allah berfirman sebelum, sekarang, dan sesudah. Tadi, sekarang, dan nanti Allah tetap berfirman. Dan firman-Nya Allah tidak bersuara, tidak berhuruf, dan tidak berlafaz. Dan firman-Nya Allah adalah terdahulu sejak zaman azali.
saudara-saudaraku yang kami hormati, lalu kenapa Nabi Musa bisa memahami dan mengerti pada waktu Allah berbicara kepada Nabi Musa? Saudara-saudaraku yang kami hormati, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena semuanya yang mengatur, semuanya yang menciptakan, semuanya yang menghendaki, semua yang memberi pemahaman dan pengertian adalah Allah sendiri. Yang memberi pemahaman dan memberi ilmu pengetahuan adalah Allah sendiri. Karena yang berfirman Allah dan yang difirmani adalah zatnya sendiri, sifatnya sendiri, asmanya sendiri, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Jadi otomatis yang berfirman dan yang difirmani adalah dirinya Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang kami hormati, jadi segala yang ada, yang bernyawa dan yang tidak bernyawa, serta aktivitasnya, itu adalah perwujudan Allah. Itu adalah esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu bukan Allah, dan Allah bukan itu. Begitu ya begitu, tapi bukan begitu. Ngono ya ngono, tapi tutu ngono. Saudara-saudaraku yang kami hormati, sifat kalam ada dua. Pertama, kalamun nafsi, dan yang kedua, kalamul lafdi. Adapun yang dimaksud dengan kalamun nafsi ialah Allah berfirman, zatnya Allah yang berfirman. Jadi yang berfirman itu adalah Allah sendiri, zatnya Allah sendiri, tidak berawalan, tidak bermulaan. Firman Allah qadim, sejak zaman azali, dan tidak berakhiran. Lalu bagaimana dengan firman Allah dalam Al-Quran atau dalam mushaf, yang mana Al-Quran itu bersuara, bertulisan Arab, berkalimat, berhuruf dan berlafaz? Itulah yang dinamakan kalamul lafdi. Maksudnya kalam Allah, firman Allah yang ditransformasikan, yang diwujudkan, yang dinyatakan, yang disuarakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan, disuarakan kepada para sahabat, dan ditulis oleh sahabat sampai berbentuk Al-Quran atau mushaf. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah yang qadim, yang terdahulu, tidak berawalan. Dan firman Allah atau kalam Allah bukan makhluk, bukan ciptaan. Adapun mushaf atau Al-Quran, yang termasuk kertasnya, tulisannya, suaranya, bahasanya, itulah termasuk hal yang baru dan dikatakan makhluk. Tapi firmannya, kalamnya adalah kalam qadim, kalam Allah yang qadim, yang terdahulu, yang tidak bersuara, yang tidak bertulisan, yang terdahulu, yang tidak berawalan dan tidak berakhiran.
dan bukan makhluk. Saudara-saudaraku yang kami hormati, inilah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermuara, yang bermadhab kepada Al-Imamul Kabir Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana konsep-konsep beliau dijadikan rujukan, dijadikan hujjah oleh sebagian besar jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudaraku yang kami hormati, memang khusus sifat kalam ini masih banyak kontroversial, masih banyak perbedaan-perbedaan di antara golongan-golongan. Masih banyak perbedaan-perbedaan tafsir, yang mana di antaranya kaum Mujassimah, kaum Musabbihah dan Mu'tazilah yang berbeda paham, yang berbeda tafsir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Maha suci Allah. Kalau Allah bersifatan dengan sifat-sifat makhluk, maha suci Allah. Kalau Allah sama dengan makhluk, sama dengan ciptaannya, mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang sangat mendetail dan lebih berhati-hati dalam menafsirkan ilmu akidah, dalam menafsirkan ilmu kalam, khususnya ilmu kalam, sifat yang wajib, yang 20 bagi Allah, yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang kami hormati, akhir-akhir ini ada segelintir orang dari kelompok-kelompok tertentu yang mana ajaran dan doktrinnya, dengan ajaran dan doktrinnya mereka dapat merusak akidah dan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ajaran khurafat, ajaran dongeng, hayalan, dan ajaran sekte kuburan keramat, ajaran super dongeng dan khayalan, ajaran memuja-memuji kuburan keramat mereka, ajaran yang dapat merusak tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita usahakan dengan mempelajari, supaya dengan mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, supaya keyakinan kita semua bertambah kepada Allah, keyakinan dengan mantap. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.